Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Agustin Aisyah dan di sini saya akan mempresentasikan tentang media komunikasi politik. Baiklah, apa sih yang dinamakan dengan media komunikasi politik itu? Media komunikasi politik adalah sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Seperti contoh yaitu media cetak, media online, sosialisasi komunikasi kelompok yang dilakukan oleh partai, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Kemudian komunikasi politik ini sendiri itu terdiri dari berbagai unsur, antara lain yang pertama yaitu komunikator politik. Apa sih itu yang dinamakan dengan komunikator politik? Komunikator politik yaitu mereka yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Kemudian yang kedua yaitu pesan politik. Apa itu yang dinamakan dengan pesan politik? Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal atau nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik disadari maupun tidak disadari, yang isinya itu mengandung politik. Kemudian yang ketiga yaitu saluran atau media politik. Apa sih yang dinamakan dengan saluran atau media politik? Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Kemudian yang keempat yaitu sasaran atau target politik. Apa sih itu yang dinamakan dengan sasaran atau target politik? Yaitu adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, mahasiswa, dan semacamnya. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. Kemudian keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan juga tentang pendekatan komunikasi politik. Nah, di sini pendekatan komunikasi politik itu juga terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama yaitu pendekatan proses. Apa sih itu yang dinamakan dengan pendekatan proses? Pendekatan proses yaitu menurut pendekatan ini bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses. Nah, menurut Spengler dan Toynbee mengemukakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang punyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Kemudian pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi politik dan kebijakan politik. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan agenda setting. Apa sih itu yang dinamakan dengan pendekatan agenda setting? Pendekatan agenda setting yaitu dikembangkan oleh Maxwell dan C. McCombs, yaitu seorang profesor peneliti surat kabar juga sebagai Direktur Pusat Penelitian Komunikasi Universitas Syracuse atau USA, dan Donald L. Shaw, seorang profesor jurnalistik dari Universitas North Carolina. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Nah, seleksi ini juga dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pimpinan redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Nah, sekian dari saya Vika Agustin Aisyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.